Jadi seorang musisi, jadi seorang gitaris, itu kamu terinspirasi dari mana sih Mbak? Kenapa kamu nggak jadi dokter aja? Nggak Cita-cita. matching ya sama bapaknya ya. Dari lantai 1 Gedung Kreatif di Susonix Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Ketemu lagi di Makan Jakavi tentunya sahabat Onyx. Seperti biasa kalau hari Rabu ada program ngobrolin musik bareng sama Devi Rafina. Dan juga guest star kita yang sangat luar biasa. Ngobrolin musik, ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. Halo Mbak Unun. Mbak Unun, sahabat Onyx mungkin banyak yang nggak tahu, tapi kalau musisi yang lagi dengerin saat ini pasti tahu dengan sosok dari Mbak Unun. Mbak Unun seorang anak dokter yang di Balikpapan sendiri punya nama banget. Saya dari bayi, dari mama saya yang berobat sampai anak saya sama dokter, nggak apa-apa ya saya sebutin ya. Aduh dibocorin. Saya nggak apa-apa, saya juga terpesona dengan sosok seorang dokter Aryono. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Unun malam hari ini biar semangat ya. Mbak Unun, Iya, iya. jadi seorang musisi, jadi seorang gitaris, itu kamu terinspirasi dari mana sih Mbak? Kenapa kamu nggak jadi dokter aja? Nggak matching ya sama bapaknya ya. Tapi anak saya dokter juga loh. Oh luar biasa, bapak dokter, emak gitaris, anaknya dokter juga. Anak saya calon sih, masih Calon, dokter muda. amin, amin ya. Oke, jadi apa ya? Ini saya cerita awal ini ya. Kenapa saya bisa suka sama gitar? Waktu itu saya kelas 5 SD. Jadi itu pertama kali saya pengen gitu main gitar. Ya sama saudara-saudara aja gitu. Jadi main. Terus waktu SD kelas 6 ada perpisahan, biasa kan ada acara gitu, jadi terus ya udah bikin grup, vokal grup dengan teman-teman kelas gitu 6. ya? Jadi lulus, jadi waktu itu ya udah ini main gitar sama grup gitu juga gitu. SD kelas 6? SD kelas 6, jadi pas perpisahan itu pertama kali nampil main gitar sambil baru SMP ya terus bikin bentuk vokal grup. Saya dari alumni SMP 1 sini Balikpapan terus semua. Saya alumni sampai SMA di Balikpapan. Jadi sampai kelas 3 ya ada grupnya terus di SMP itu. Jadi saya selalu main gitar. Jadi ya gimana ya? Memang nggak bisa lepas dari gitar memang dari dulu gitu. Awal mulanya itu seperti apa sih Mbak? Ini kan kelas 5 SD sudah mulai memainkan gitar. Apakah memang dari Bapak kasih les kalau private gitu? darah seni ibu. Oh ibu. Cuma ibu itu lebih banyak ke ini seni rupa, tapi bisa nyanyi juga, suka nyanyi. Aku gitu. jadi keingat ceritanya Jimi Hendrix deh. Jimi Hendrix itu kan dia nggak punya darah musisi sama sekali ya kan? Oke. Karena dia kehilangan seorang ibu yang sangat dia cintai, karena dia sempat bercerai kan, ayah sama ibunya, kehilangan sosok ibu, terus dibelikan gitar tuh sama bapaknya. Karena memang Jimi Hendrix pada saat itu kehidupannya sangat miskin gitu ya, bisa dikatakan miskin. Diberikan gitar sama bapaknya tuh juga utang dari teman-temannya gitu kan. Setelah dia memegang gitar itu kayak melupakan sosok ibunya yang sudah tiada. Nah mulai dari situ kecintaan dia terhadap gitar sampai jadi gitaris yang legend banget. Ya konsisten aja sih kayak gitu. Ya apa ya, kalau dari ini ya ada seni musiknya juga, ibu juga ini sih suka gitu juga. Suka main. ibu ya? Dulu zaman kuliah juga suka nyanyi, juga penyiar radio juga ibu saya dulu di Yogyakarta. Gitu. Aduh jadi gak enak saya. Jadi darah seninya, ini ibu denger nih kali ya. Iya. Ibu selamat malam ibu. Iya. Halo, bapaknya dengerin nggak? Bapak denger juga. Pak, saya sering loh Pak kesana. Cina bapak. Jadi yang support banget memang ibu gitu. Ibu jadi, ya. Jadi dulu gitar kan pertama juga waktu belajar itu sepupu saya pinjam gitar temennya gitu. Jadi gitar pinjam. Nah udah terus pakai gitar pinjaman dulu ya belum Emang ini gak sih. ada les
Emang nggak ada rencana atau nggak gimana ada, diarahkan sama nggak ibu, ada. nggak ada sama sekali ya? Waktu sebelumnya sih, tapi sempat waktu itu pas gitu. ada sepupu saya les gitar klasik gitu kan di rumah gitu, pas dia liburan di rumah tuh saya bareng gitu sama dia gitu. Cuma waktu itu sih lebih seneng ke ini ya, ngiring cari ini main-main chord gitu kan sambil nyanyi gitu karena yang kebutuhan dengan vokal grup CFG juga. terus G-nya G malas gitu. Saya itu Mbak. Cuma waktu itu kan saya 3 saudara, memang kita coba semua gitar gitu, kakak sama adik duluan, tapi terus mereka nyerah. Nah kalau saya terus gitu, terus dan ya nggak tahu kenapa ini lagu yang kayak chord F gitu kan kalau kita pertama belajar kan susah gitu ya. Jadi itu malah saya suka dengan Bener lagu gak yang sih Susanter? coba saya tahu deh. aja. Coba biasanya kalau orang main gitar pertama sebel banget tuh sama Saya si F. saya paling hafal itu A minor sama C. Ya kan F-nya belum kenal kan, nanti kenalan habis ini ya, nanti next. Enggak Mbak, makasih Mbak. Itu awalnya seperti itu. Ya tantangan-tantangan yang gitu tuh ya udah saya ini pokoknya seneng gitu ya, tapi asik aja walaupun ini sakit banget terus ini susah gini, kok nggak bunyi, tapi seneng gitu, saya selalu berusaha terus. Pakai diikat karet nggak sih Mbak dulu kan Enggak. gitu sampai Enggak darah sih. nggak jalan. Tapi itu Biasa pembodohan aja. sepertinya itu ya. Ya itu terus sampai SMA vokal grup. Jadi saya pegang gitar emang waktu itu. Jadi kalau vokal grup di ini tapi masih pakai rock waktu itu. Kan kalau dari mewakili sekolah gitu kan, ya udah pakai rock. Jadi ada foto saya tuh yang pakai rock. Kalau sekarang rock aja nggak punya. Saya nggak pernah lihat Mbak Unun pakai rock. Boleh nanti ya. Saya bilang kalau fotonya jangan diupload tuh. Ketahuan foto SMP sama SMA itu ada. Kalau vokal grup saya pakai rock gitu. Tapi ketemu suami pertama kali terpesonanya gara-gara pakai rok enggak ya? Suami yang mana? Bisik-bisik deh. Oke. Nah, kalau ke ini setelah lulus keluar Balikpapan, saya kuliah di Samarinda. Nah, mungkin ada yang tahu gitu kan kakak kelas gitu waktu itu, kakak tingkat, terus dia bilang wah ini bisa main gitar gitu, jadi diajakin langsung dengan band kampus gitu. Oh gitu. Jadi itu mulai saya ke gitar elektrik. Kalau sebelumnya awalnya tuh akustik gitu ya? Semua pasti belajar pertama, apalagi zaman dulu kan gitar elektrik kan aduh susah banget itu mananya gimana ya dulu tuh, pokoknya pasti ke ini dulu lah kita gitar akustik dulu. Agak merasa kesulitan, kalau sekarang kan ada YouTube ya macam-macam. Belinya juga mahal banget dulu. Tapi nggak apa-apa dong ya. Ya kan waktu itu sih tapi bapak saya sih nggak pernah ini, cuma cerita sama ibu gitu. Jadi gitar yang pertama saya beli waktu itu justru saya pecah tabungan. Jadi pengen ini sendiri, beli sendiri. Oh dari tabungan ya? Beli sendiri, akhirnya waktu itu kan pertama gitar pinjam, nah terus pengen beli sendiri. Terus yang kedua, itu sampai sekarang ada gitar yang kelas 1 SMP, waktu ibu dapat arisan, itu kan kita, jangan bilang-bilang bapak, pokoknya kalau beli-beli alat. Emang bapak ngelarang ya Mbak ya dulu? Enggak juga sih. Enggak juga ya, cuman jangan terlalu serius, maksud bapak seperti itu tuh kali ya? Ya pokoknya kita nggak ngomong-ngomong aja gitu. Jadi pas ibu dapat arisan, kan saya pengen banget tuh dulu gitar Yamaha itu kan mahal banget dulu ya. Terus ini udah nanti tunggu ibu dapat arisan, begitu ibu dapat arisan, ya udah akhirnya beli gitu. Dibeli sama ibu ya. Dan gitar itu tahun 81 saya belum lahir. masih ada gitar itu sampai sekarang saya pakai untuk ngajar. Masih ada gitar. Serius Mbak? Iya. Itu 81 pas tahun beli? 81 saya beli itu. Beli berarti itu umurnya berapa tahun coba? Ketahuan dong umur saya. 38, 39-an ya? Iya sekitar 39. Iya. Jadi itu kalau dijual itu lumayan loh. Kalau misalkan ya kalau dijual kalau harganya mungkin murah ya karena bukan gitu. dijadikan bahan antik. Tapi kalau nilainya, historinya, itu jadi mahal. Itu yang luar biasa. Kalau mau ditukar itu sama Luketer, oke mau saya. Kita lagi nunggu ini deh endorse dari toko-toko musik terkenal di Balikpapan ya. Oke. Boleh. Bisa direview sama gitaris kita yang handal banget hari ini. Handal jepit. Ngeri ya. Terus dari tahun 81 dipakai ngajar sampai dengan tahun 2020. Saya kalau mulai ngajarnya 2006 ya, cuma gitar itu kan saya jadi waktu SMP, SMA saya pakai untuk vokal grup. Nah, begitu saya kuliah saya ke gitar elektrik. Nah, gitar elektrik ya gitar itu cuma buat ini aja sih, di rumah aja gitu jadi. Nah, terus sampai
saya lulus kuliah itu, jadi saya kuliah itu cuma ngeband doang. Serius, Mbak? Serius, saya nggak sekolah musik gitu. Kok mirip sama saya? Tapi support itu, Tapi jadi sampai dulu nggak dibolehin pulang, jangan gitu. pulang ya, kalau nggak dapat kerjaan. Yang penting saya bawa pulang ijazah kan, Iya. walaupun, nah jadi musik itu mensupport saya, akhirnya saya bisa meraih gelar sarjana saya gitu. Mungkin kalau enggak ya enggak, nggak selesai kali. Jadi karena saya ngeband terus gitu, jadi ya ada semangat gitu ya, semangat untuk menyelesaikan kuliah gitu. Oh iya, itu mungkin supaya hidup nggak lebih monoton aja kali ya. Oke. Iya, sebenarnya musik juga bisa menghilangkan kita rasa bosan kita, rasa jenuh kita, seperti itu. Dan banyak juga yang mengatakan kalau seorang musisi adalah seorang yang jenius. Benar nggak sih? Ya. Jenius lah, tapi nggak licik. Masa mau bilang gitu sih? Tapi emang asli susah memang main musik, ya main gitar gini ya. Saya aja sampai sekarang nih masih belajar gitu. Saya tetap ya hitungannya masih belajar sebetulnya. Kalau dibilang udah jago, ya enggak juga. Saya masih belajar sampai sekarang. Tapi kan ngajar ya? Iya ngajar juga, tapi saya ngajar supaya saya belajar terus gitu. Jadi niat saya waktu itu ngajar itu ya tadi saya terusin dulu yang waktu setelah selesai kuliah. Terus saya menikah waktu itu, jadi saya stop selama menikah itu saya punya anak, saya berhenti mungkin hampir 10 tahun tidak bermain musik. Jadi saya ngurus anak saya 2, saya ngurus anak saya dulu, jadi saya pikir sih kalau waktu untuk saya bermain musik walaupun saya sudah tua saya masih bisa lakukan. Tapi kalau waktu saya dengan anak, karena saya ibu ya, beda kalau misalnya bapak gitu. Nah jadi kalau misalnya dengan anak waktunya tidak akan bisa terulang. Betul. Masa kecilnya pertumbuhannya mereka gitu. Apalagi kalau sudah besar. Ya. Aduh. Jadi ya walaupun sempat galau juga ya waktu itu. Kadang-kadang sempat rasanya kangen pengen ini pengen itu. Tapi begitu anak saya SD saya mulai waktu itu 2006 saya mulai ngajar dulu maksudnya, tapi kalau untuk seperti main reguler atau apa gitu, yang band memang saya nggak ke arah situ. Jadi tapi tetap dalam ini saya tetap harus punya band gitu. Jadi saat saya mulai bermusik lagi 2006 ngajar, di situ saya mulai tetap harus ada band. Nah 2008 saya itu tadi tentang nama belakang saya ini. Oh, oke. Gitu. Tadinya Unun doang gitu. Terus ada Luk. Nah, saya ini ada ceritanya waktu SMA dulu saya dulu ada toko musik di bawah di Kelandasan. Iya. Saya jalan ke situ entah saya kelas 2 SMA atau dulu kelas berapa gitu. Waktu masuk ke toko itu tadi lagu Rosena. Yeah. Jadi saya masuk toko pas waktu lead gitar bunyi gini, gila ini siapa nih yang main gitar kok asik banget gitu, pokoknya menyentuh hati banget gitu. Terus saya lihat gini, oh Toto, gitarisnya saya lihat namanya Steve Lukather. Nah udah habis, tapi ini nempel terus gitu. Selama saya kuliah saya dulu nggak main Toto, saya waktu kuliah itu band saya main fusion. Jadi instrumen, lebih banyak ke instrumen seperti kalau di Indonesia musik-musiknya Karimata, Emerald, terus Krakatau. Nah kalau yang di luar Koinonia, Cassiope gitu. Jadi ambil musik-musik yang instrumen itu selama susah kuliah. Semua itu Mbak. Tapi gimana ya? Ya saya juga mikir kadang, ini kemampuan saya sebetulnya belum sampai ke situ, tapi ya karena suka itu tadi. Intinya kalau misalnya kita suka kan pasti kita akan berusaha untuk bisa gitu. Ya itu. Nah terus itu tadi 2006 pokoknya dalam perjalanan selama saya tidak bermusik 10 tahun itu ada hal-hal yang sepertinya mendekatkan saya ke musik Toto gitu. Jadi sempat saya waktu itu 95 sampai 97 saya di Ambon 2 tahun. Itu saya ke toko kaset juga gitu. Ini tangan nih ngambilnya itu Toto lagi gitu. Terus selama di Ambon tuh juga kan saya bawa gitar juga ya sambil
ya waktu itu ibu rumah tangga sih gitu. Nah, saya bawa gitar tetap. Yang saya pelajarin tuh waktu itu lagu Afrika tuh, saya inget banget di Ambon. Aduh ini susah banget sih, tapi saya tuh kayak ngeyel gitu ya. Dan itu waktu itu saya belum mampu bawain lagu itu gitu. Tapi itu saya putar-putar terus, cuma kok main gitarnya susah banget sih kayaknya lagu ini gitu. Nah udah ya itu jadi ada hal-hal yang saya tidak sadari itu mendekatkan saya ke Toto gitu. Nah, jadi tadi terus lanjut lagi ke 2006, 2008, Toto waktu itu konser musik di Surabaya. 2008 itu. Saya datang. Waktu itu saya belum komunikasi sama Steve Lukather. Jadi saya datang ke sana nonton dan dapat pick-nya, terus saya pas di depan panggung ini, depannya dia gitu. Sama jadi Papa Luke. Oh my God. Jadi tapi dia belum, saya juga belum ini. Aduh saya terpesona banget. Jadi saya bela-belain tuh berangkat anak saya waktu itu saya tinggal kan. Wah ini udah pokoknya saya harus pergi gitu. Yeah. Nah kebetulan udah ngajar kan, punya uang sendiri gitu, jadi siapa yang mau ngelarang saya nih buat lihat si Papi Luke gitu. Nah sana ya udah terus nonton saya dapat handuknya itu sampai 10 tahun tuh saya simpen di tas. Handuk jadi waktu konser Toto 2008 di Surabaya, kan saya dikasih pick-nya karena saya di depan, itu saya simpen juga. Terus handuk keringatnya dia itu nggak pernah dicuci berarti banget. Ya? Enggak, sampai sekarang aduh saya nggak bawa sih ya. Makasih Mbak. Tapi namanya kecintaan kita banget terhadap seseorang ya. Iya sih, enggak maksudnya sejarah ininya ya, ya saya nggak tahu ya. Terus sudah saya jadi murid-murid saya selama saya ngajar tuh nggak tahu kalau di dalam tas itu selalu ada handuk itu. Oh my God. Oh my God. Ini bawa nggak Pak? Nggak bawa ya? Enggak. Karena saya udah ketemu. Jadi setiap tahun saya upload. Kalau di Facebook tuh ada saya ini pic sama ini handuk saya simpan sudah 1 tahun. Sampai berjalan sampai 10 tahun. Nah 2009 akhirnya saya bisa komunikasi dengan Steve Lukather dari salah satu media sosial gitu ya waktu itu. Ditanggepin ya. Saya bilang saya bikin 2008 itu saya juga waktu itu mulai membentuk Bodhisattva ini. Saya pengen bikin band tribute Toto gitu. Nyari orang-orangnya ya mulai dari berdua, bertiga gitu. Pokoknya awalnya jalanin. Siapa aja tuh Mbak? Dulu ada temen tapi sekarang udah di Bali, namanya Mas Yuko. Jadi saya hanya berdua dia nyanyi, saya main gitar gitu. Tapi kita pelajarin lagu Toto. Nah pelan-pelan terus masuk basis saya. Terus ya ada sempat beberapa ini kita cari drummer susah, terus cari. Kalau basis sudah teman saya memang udah lama gitu ya. Ya udah terus berjalan pelan-pelan. Akhirnya dari 2008 sampai 2010 format mulai lengkap. Keyboard, gitar, 2010 dan 2012 ya akhirnya formasi yang sampai sekarang 2012 sampai 2020. Formasi sekarang ini Bodhisattva. Ya dari 2012 itu sudah kita enggak udah. Ada siapa aja tuh Mbak? Kali-kali dari teman-teman ini lagi stay tune ya. Iya. Soalnya kita gencar banget tadi di sosial media, luar biasa. Tapi nggak apa-apa nih kan saya cerita akhirnya ke band saya. Soalnya ini yang inspirasi banget buat saya gitu. Artinya gitar dan saya itu saya benar-benar nggak bisa lepas dari Steve Lukather dan Toto. Gitu. Nah, jadi tadi Bodhisattva ya, formasi kami yang sekarang ini drumnya Mas Dayat, bukan ini sih, mungkin banyak yang nggak tahu pegawai di Balikpapan. Terus bassnya Mas Alam ini dulu musuh saya waktu kuliah, jadi dia di Fakultas Sosial ini. Visipol, saya di Fakultas Pertanian dulu kalau festival band seangkatan saya itu musuh saya gitu karena beda fakultas kan musuh. Nah sekarang jadi teman satu band. Terus di Balikpapan juga? Di Balikpapan, ya Bodhisattva semua yang ini di Balikpapan stay. Kebetulan stay di Balikpapan makanya jadi bisa ketemuan gitu ya, ngebentuk satu band. Keyboard paling muda nih Harry. Nah, terus
siapa lagi nih vokalis nih ya, vokalisnya berdua Mbak Natali sama sebelah saya nih Mas Miko, kebetulan Mas Miko nemenin saya ini. Ada di sebelah. Nggak butuh backing vokal gitu enggak ya? Mas, bagaimana ini? Nah, Saya sebenarnya nganggur, Mbak. boleh. Jadi memang lagu Toto itu, jadi kita kayak player nih dituntut untuk jadi backing juga gitu, karena memang musiknya juga, Iya. aduh pokoknya nih nyiksa banget deh, belajar lagu Toto tuh memang nyiksa banget deh. Tapi emang nggak salah sih karena musikalitas dari Toto sendiri sangat luar biasa ya. Iya betul. Iya. Ha-ha. Mbak Unun, kita Iya. nanti bakalan kulik-kulik lagi. Tadi denger-dengar, awal tadi kita mainin Minus One plus Mbak Unun live main gitar kan? Oke. Ha-ha. Itu kayaknya tadi aku udah denger cerita sejarah dari Minus One itu terjadi. Tapi kayaknya aku minta satu tembang dulu deh. Bagaimana Mas Miko? Siap nggak Oke. sih? Ayolah. Tapi ini ya, saya ini termasuk Cooper sebetulnya. Ah, Kalau untuk urusan, Cooper yang dibawa-bawa itu Mbak kalau mau berangkat. iya. Salah lagi ya. Jadi apa? Referensi saya tuh ya lagu Toto gitu, karena Iya. saya juga kalau ditanya gitaris siapa kamu ini, nggak ada lah, saya hanya ini Steve Lukather gitu. Oke. Karena belajar satu itu aja, maksudnya saya nggak mau bingung gitu, belajar Oke. satu ini aja udah sampai sekarang nggak Belum bisa beres-beres. gitu. Iya benar, belum beres. Tapi kalau untuk Toto sendiri, ini kan lagi ada, bukan lagi ada, udah lama banget. Ini ada klasik-klasik di Onyx ya. Itu setiap hari Sabtu, jadi khusus untuk tembang-tembang klasik. Untuk peminatnya Toto sendiri sangat luar biasa loh requestannya. Yeah, Oh ya, betul, benar, serius. bener. Makanya stay tune Mbak Unun di jam 4 sampai dengan jam 7. Iya, aku promo program. Oke. Ini, aduh saya tuh kalau Toto misalnya luar biasa. sampai ada orang atau apa yang ini respect sama Toto gitu, aduh Iya. rasanya seneng banget gitu. Tapi Mas Gali suka tuh Rosana. Rosana. Iya, nanti dibawain Mas Gali, tenang aja. Oke, kita ke Sama body aja nanti. Oh, nanti diundang ya. Ulang tahun Onyx ya. Udah. Mas Miko udah siap ya Oke, kita nyanyi lagu Ready? Toto ya. buat Lagu Toto. sahabat Onyx yang lagi ada di rumah. Ini yang baru aja stay tune. Selamat malam ya sahabat Onyx. Bareng sama Devi masih di Makan Jakavi atau mungkin lagi ada di luar rumah pengen nyaksiin kita bertiga secara live di sini ada di Makan Jakavi, boleh deh jalan-jalan. Kita langsung aja ke Mbak Unun dan Mas Miko. Oke. Situation, I just need confrontation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. I'm not the one that I hurt you, never have should I hurt you. You're my only girl. I'm not the one that I hurt you, never have should I hurt you. You're my only world. Just think how long I want you. It's not for me to own, lock and key. It's really not confusing. I'm not the young illusion, can't you see? I'm not the one that I hurt you. Never have I should I hurt you. You're my only girl. I'm not the one that I hurt you. Never have I should I hurt you. You're my only world. Georgie, Georgie, I kiss the girl to make them cry. Georgie, Georgie, I kiss the girl to make them cry. Georgie, Georgie, I kiss the girl to make them cry. I kiss the girl to make them cry. Kiss the girl to make them cry.
ada 1000 di sini. Mana suaranya? Yeay. Sahabat Onyx yang lagi di luar pengen ikutan nonton kita malam hari ini. Karena kita sampai jam 8 aja. Jadi untuk pembatasan kegiatan malam itu aman. Kita pasti bareng dengan Mbak Unun dan Mas Miko di ngobrolin musik. Ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. Oh ya, ini ada info dari Mas Gali nih. Ini katanya Mbak Unun adalah band perdana di Hood Onyx yang pertama. Bener ya? Iya. Luar biasa. Betul, ya tahun berapa dulu ya? Hood Onyx berapa tahun berapa ya? Dulu saya dengan Iya, sekitar ya. 2010 apa 2011 gitu. Betul, main akustikan dulu ya. Ih, luar biasa loh sahabat Onyx. Ulang tahun Onyx yang pertama, itu lagi lucu-lucunya. Baru belajar jalan. Body Satwa juga lagi lucu-lucunya itu. Ya, bener. Tapi waktu itu saya dengan drummer saya almarhum sudah. Jadi drummer Body Satwa yang pertama almarhum. Sekarang digantikan Mas Dayat gitu. Oke, ya. Tapi tetap aja mengangkat nama Toto Iya, Body Satwa sendiri. Iya, ada satu peristiwa yang ini ya. Saya 2019 kemarin kan saya jadi guestnya Steve Lukather. Serius? Loh iya. Jadi Mbak ya kok nggak ngajak aku sih? jangan dong, nanti yang di follow berapa orang. Nah, jadi 2009 saya bisa kontak sama Steve Lukather terus dari ini, dan saya selalu info kalau Body Satwa mau nampil gitu, saya minta support, dia selalu balas gitu. Jadi terakhir waktu itu 2019 waktu mau main di Java Jazz, kurang 3 bulan, jadi saya kontak sama dia, terus dia bilang ya kita harus ketemu katanya setelah sekian lama, dan saya waktu itu diberi di Steve Lukather tiket Toto itu, nonton Toto di Java Jazz. Ih, luar biasa. Jadi dia, kamu mau berapa tiket ya? Seperti yang kau bilang 2 gitu kan ini. Terus akhirnya ini saya tidak pernah melakukan ini. Saya tidak pernah memberikan pokoknya tiket kalau Toto main gitu ya ke siapa. Ini spesial buat kamu karena kamu adalah the best ini public relation yang real buat mereka gitu. Oh, luar biasa. Jadi nggak nyangka gitu ya, artinya saya juga waktu itu setelah show-nya Toto, saya jadi guest ke belakang ini, ke backstage. Jadi ketemu dengan semua Langsung personil. ya, Ya, semua cuma waktu itu personel memang nggak boleh karena dari pihak panitia pelaksana ini nggak boleh. Jadi Ada pemotretan. ya saya bisa masuk gitu. Banyak yang mau ini tapi nggak bisa gitu karena saya dari Steve Lukather sendiri. Jadi Steve Lukather bilang saya sangat berterima kasih sama kamu karena itu tadi. Saya sampai nggak nyangka gitu, artinya ini grup tahun 78 ya. Iya, Grup dari Amerika dan saya bisa berkomunikasi dengan dia lewat sosial media itu aja sudah rasanya aduh memacu banget gitu ya. Dan saya juga bikin grup band ini juga nggak Body Satwa ini juga waktu itu bukan pikiran untuk apa-apa, cuma niatnya untuk belajar lagu Toto itu aja. Jadi sampai sekarang juga kita selalu mindset kita itu kita mau belajar lagu Toto karena pembelajaran lagu-lagu Toto ini bagus gitu untuk semua player, untuk penyanyi gitu, pembelajarannya bagus banget gitu. Jadi ya udah kita konsisten belajar di sini, dan kita nggak mainkan lagu yang lain, makanya Body Satwa tribute Toto spesial itu. Dan itu juga akhirnya satu kebahagiaan banget, dan saya juga merasa itu adalah mukjizat ya. Saya bisa ketemu gitu, dan dengan sampai nggak nyangka waktu kita ngobrol gitu. Jadi kami ngobrol dulu sebelum konser Toto itu, ngobrol. Saya benar-benar nggak nyangka gitu, dan dia orangnya sebaik itu, dia gitaris grup ternama yang dari Amerika dan sebagainya. Saya ini banget iya welcome banget gitu, dan perhatiannya kayak sama ini saya nih dari Balikpapan, bukan gitaris yang terkenal juga, bukan, ini masih amatiran lagi mainnya gitu. Merendah Terus mah itu. dia mau ketemu, tapi sampai sekarang pun komunikasi masih bagus banget gitu. Jadi setiap kali Body Satwa, ya itulah tadi musik ini buat saya itu jadinya saya nggak bisa, kalau itu betul-betul semangat dalam
ini saya ya, semangat betul dalam hidup saya gitu. Gitar sama musik yang saya mainkan gitu. Apa ya? Saya nggak mau gitu main lagu lain gitu kan, tapi ya memang artinya saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya nggak pernah menyangka gitu dari pembelajaran saya gitu. Kalau dari cerita dari Mbak Unun ini kayak tagline-nya Onyx dong. Inspiring your life. Oke. Oh. Iya. Tapi by the way, nanti kita tunggu lah ya performan dari Bodhisattva Iya. di ulang tahun Onyx selanjutnya. Boleh. Amin, panjang umur. Ya Onyx kebetulan Radio. kita juga seminggu sekali kami selalu latihan rutin sampai sekarang. Jadi biar aja latihan sampai elek gitu. By the way tadi Devi bisa loh ya, Georgie Porgy. Boleh. Bisa Boleh. kan ya? Diterima kan hari ini ya? Oke, fix. Ini ada ini ya. Ada saksi. Ada saksi supaya saksi. Sobat Onyx lagi dengerin kan. Oke. Kayaknya maksa banget deh. Please banget, gak ada yang mau ajak saya. Oke, kita ke cerita tadi tentang Minus One tadi yang barusan aku puterin. Dengan suara gitar live dari Mbak Unun. Ada cerita gak di balik semua itu? Enggak, itu lagu itu ya itu tadi salah satu lagu yang membuat saya mengingat pertemuan saya dengan Steve Lukather dan itu hal yang terindah banget dalam Itu yang kehidupan pertama saya, kali yang tadi. mengalahkan segalanya deh pokoknya. Wow, seperti menemukan cinta sejati. Ya itulah. Oh ya, sempat ditanya tuh sama Steve Lukather, kenapa kamu melakukan ini semua? Ya saya cuma jawab, hanya satu, karena saya cinta kamu gitu doang. Ngomongnya pakai bahasa Jawa Mbak, Iya. biar nggak ngerti. Oh iya betul ya. Boleh diulang nggak ya? Tresno karo kowe Mas. Bingung dia. Ya itu jadi saya bermain gitar sama ini juga dengan band sambil masih tetap terus belajar juga ya itu terinspirasi dari itu gitu. Jadi pembelajaran dengan band itu juga sangat luar biasa gitu ya buat saya. Kalau ini apalagi gitar elektrik ini kan walaupun kita bisa main dengan Minus One seperti tadi gitu, tapi dengan band itu pembelajarannya banyak. Jadi bukan belajar lagu juga kan, chemistry kita dengan personil gitu, apalagi kalau personilnya solid. Nah menjaga kesolidan personilnya juga suatu pelajaran juga maksudnya buat kita gitu. Iya Mbak, ada yang suka merajuk, ada yang suka menyendiri. Betul, yang penting kita nganggap itu personil ini seperti kita sebuah keluarga dan seperti kita saudara gitu. Jadi kamu punya watak seperti ini, itu kita harus saling mengerti juga. Saling memahami. Jadi belajar musik ya sama kayak misalnya ngajar juga ya. Saya ngajar sama murid, saya kan juga bukan mengajarkan dia musik aja gitu, tapi saya juga harus paham nih anak ini wataknya gimana, terus juga dari mengajarnya gimana caranya supaya dia berbeda suka. ya? Gimana caranya supaya tertarik, step by step ngajarnya juga kadang lihat juga si anak ini gimana gitu. Anak saya punya cita-cita jadi pemain bola Mbak, kayaknya bagus belajar sama Mbak Unun, enggak ya? boleh nggak apa-apa. Nggak apa bercanda. Tapi masih aktif dalam mengajar ya Mbak? Bolanya ya? Masih aktif dalam mengajar? Masih, jadi dari 2006 saya mengajar sampai sekarang. Jadi saya ngajar di salah satu sekolah musik di Balikpapan dan privat juga iya gitu. Jadi spesial memang gitar gitu. Ya, buat saya itu juga ya itu tadi karena niat saya mau belajar. Saya bukan mau jadi guru ini, belajar bukan dan mengajarkan ya. Guru ini bukan berarti saya tahu segalanya, saya udah hebat sudah. Enggak, justru karena saya menjadi guru ini karena saya masih mau belajar. Bahaya ya kalau yang merendah ini bahaya Mas. Oke. Boleh diintip-intip Instagram dari Mbak Unun, kok aku beribet ya ngomongnya. Instagram dari Mbak Unun? Iya boleh. Kali-kali aja ada yang bisa. Unun Look. Iya. Itu doang. UNUNLUKE. LUKE. Ya, sama semua. Itu pokoknya ya hanya itu aja. Unun Look. Atau mungkin ada yang pengen tanya-tanya silakan DM aja Sahabat Onyx, atau maybe ada Sahabat Onyx yang pengen belajar lebih spesifik lagi tentang gitar ya, atau mungkin ada yang pengen tanya-tanya tentang Steve, sorry. Steve Lukather. Steve Lukather. Oh tidak boleh Sorry, kalau Mbak. itu. Maaf ya Mbak ya. Kalau mau tanya-tanya Mbak gimana cara dapetin handuk juga gitu. Mbak Unun,
Tadi udah Oke. ngobrolin soal Mbak Unun sebagai seorang pengajar gitar ya, yang Oke. aktif di Balikpapan sampai dengan saat sekarang ini. Iya. Apa yang Mbak Unun harapin untuk next ke depannya buat anak-anak di Balikpapan deh? Ya, jadi belajar musik, oke kita bisa belajar sendiri juga bisa, tapi alangkah baiknya ada ya yang bimbing gitu ya. Betul. Jadi satu juga kalau misalnya kita belajar ini ada yang bimbing, terus yang kedua disiplin waktu. Jadi Oke. ada. Kalau misalnya kita belajar sendiri kadang nanti gitu. Nah, jadi tapi juga step by step ininya juga. Jadi saya berharap ya kalau memang bisa ini lebih baik belajar musik dan ada yang bimbing gitu. Oke. Kalau untuk sahabat Onyx nih, Mbak Unun, Ya. ada yang pengen kamu berikan beberapa kata nggak sih buat sahabat Onyx yang lagi di rumah? Atau mungkin ada yang punya niat cuma niat doang gitu? Ya apa kalau ini saya lihat itu tadi usahakanlah bisa main musik apa entah alat musik apa begitu Ya. atau menyanyi juga ya sama ini juga kita ya itu musik itu bisa membuat kita bahagia terus tadi kan mengasah Mengasah otak, otak juga Iya. ya untuk kayak mengasah jodoh juga bisa. Kayak saya. saya nggak nyari jodoh tapi Enggak, kayak mendapat saya, Mbak. oke. Oke. Mbak Unun, satu pertanyaan lagi deh ya buat Mbak Unun. Apa harapan Mbak sebagai seorang musisi di kota Balikpapan untuk kedepannya? Ya, yang pertama kemampuan dari diri sendiri itu ditingkatkan gitu ya, maksudnya ilmu untuk diri sendiri ditingkatkan gitu ya. Terus ya saya berharap juga kalau kualitas bermusik teman-teman di Balikpapan juga semakin bagus, ya nanti ke grupnya juga pasti akan juga semakin bagus gitu. Selalu meningkatkan dan itu tadilah belajar, Ya, belajar dan terus belajar. betul banget. Dan apabila kamu ada keinginan langsung aja, nggak perlu dipikir-pikir lagi. Ya. Iya betul. Mas Biko, aku pengen satu tembang lagi deh. Terus kita ke sesi terakhir. Boleh ya? Rosena, please. Rosena, Rosena ambil Kalau saya suara. nggak bisa Rosena, Mbak, saya bisanya Rosalinda. Rosena ambil yang suara tingginya ya. Loh Saya Rosalinda, katanya, Mbak. tapi main pakai gitar ini, aduh, Oh, yang lain aja deh, nggak apa-apa deh. Yang Gimana penting nih? tahu. Ayo Mas Biko. yang lain apa? Iya. Buat Sobat Onyx deh, untuk persembahan terakhir dari Mbak Unun dan Mas Miko dari Bodhisattva Band. Some people live their dream. Some people cross their line. Some people destiny passes by. There are no guarantees. There are no alibis. There are almost beyond to last one. It takes some time. God knows how long I want it. I can't forget it as soon as my heart starts breaking and tears are fading. Soon as forever is through,
over you. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang spesial banget buat guest star kita yang sangat luar biasa. Masih di ngobrolin musik, ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. Mbak Unun, biasa kan kalau pemilu ada quick count ya. Nah kalau di ngobrolin musik ada quick question. Oh iya. Aku punya beberapa pertanyaan. Ini pilihannya cuma 2. Mbak Unun jawab dengan cepat dan kasih aku alasan. Atau tidak jawaban? Jangan dong, dijawab dong Mbak. Please ya, tolong deh Mbak. Lihat dulu pertanyaannya. Tolong deh nurut hari ini Mbak. Oke siap Mbak Unun? Oke. Siap ya. Pilih jadi guru gitar yang terkenal atau gitaris yang terkenal? Guru gitar. Alasannya? Bisa belajar. Oh betul, luar biasa. Lanjut lagi. Kalau punya anak, cewek atau cowok, pengennya dia jadi dokter atau gitaris? Pengennya Dokter. loh ya, pengennya ya. Dokter. Pengennya. Jujur gak sih? Anak Jujur saya nggak dokter, sih? ntar saya diprotes anak Enggak, saya. Tapi jujur dari dalam hati dong. Ayo. Dokter lah, jangan jadi Serius. gitaris, nggak enak. Alhamdulillah anak saya nggak jadi gitaris. Susah, Bisa. mamanya Ini kok susah. bisa emaknya seperti ini ya? Untung mereka nggak malu punya mama Tapi kayak mereka gini. bisa main gitar ya? Yang cewek malah bisa. Hah? Si Yang cewek adek ya? yang Tapi cewek. sumpah ya aku pengen banget ya Mas Miko punya emak kayak Mbak Unun. Oh iya, Tapi sayang emak aku gak bisa main gitar. jangan aneh. Lanjut lagi. Pilih musik reggae atau musik punk? Pang, Punk, alasannya? nyentrik. Nyentrik. Luar biasa. Lanjut lagi. Pilih Coldplay atau U2? Pilih Coldplay atau U2? Nggak dua-duanya. Harus pilih. Pilih Coldplay atau U2? Nggak tahu dua-duanya. Harus Taunya pilih. Toto, taunya Toto. Enggak, harus pilih. Nanti saya dijewer Aku Steve sengaja- Lukather. Aku sengaja. Pilih Coldplay atau U2? YouTube. U2 lah aku. Alasannya nggak tahu. Yang tadi Alasannya dipaksa. U2 lah aku. Iya, itu. Sepuas. Ayo pertanyaan yang terakhir ya. Pilih jadi seorang miliarder atau jadi gitaris terkenal? Gitaris terkenal. Serius Mbak? Miliarder loh. Enggak, kalau sudah jadi gitaris terkenal kan bisa jadi miliarder. Yeah, betul. Namanya juga anak dokter ya, pasti pinter jawabnya. Mbak Unun thank you, Mas Sama-sama. Miko thank you ya. Nanti kita ketemu lagi di next event di Onyx Radio. Oke. Mudah-mudahan nanti ulang tahunnya Onyx yang untuk tahun ini bisa lah ya nanti buat di Satwa hadir untuk Sip. kita. Dan jangan lupa jadi backing vokal. Oh iya betul. Saya cuma bisa satu itu, Georgie Porgy. Wah ini kalau sama Body Satwa ini banyak nih PR-nya. List kita lagu Toto sudah ada 30 hampir 40-an lagu-lagu Toto selama 12 tahun tuh gila enggak cuma sedikit, enggak cuma sedikit. Tapi kan luar biasa. Mbak Unun thank you, Mas Oke. Miko thank you. Dan sahabat Onyx jangan lupa untuk stay tune besok karena ada aksi kreatif peduli ya di Onyx Radio. Itu nanti bakalan ada persembahan dari komunitas musisi Balikpapan juga ada. Terus ada beberapa guest star yang sangat luar biasa. Orang-orang terkenalnya Balikpapan, nanti kita bakalan lakukan aksi peduli sosial ya sahabat Onyx untuk bisa mengumpulkan bantuan dari bencana alam di Kalimantan Selatan tuh ada banjir di sana. Stay tune dari jam 7 kita mulai. Oke, ketemu lagi bareng sama Devi tentunya di program kita yang sangat luar biasa setiap hari Rabu ngobrolin musik. Ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu dengan gestar yang sangat luar biasa lagi untuk minggu depan. Devi pamit dulu, thanks for listening Onyx Radio and be inspired.